Sebelumnya, terimalah salam bersih dari saya. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Darwin dengan NPM 2341121, Prodi Manajemen, kelas 1 BMJ. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai karma dan kelahiran kembali. Karma dalam bahasa Pali atau karma dalam bahasa Sanskerta artinya perbuatan, entah itu perbuatan baik atau buruk yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Badan jasmani yang disertai dengan niat atau kemauan atau kehendak. Suatu perbuatan baru dapat disebut karma atau karma bila dilakukan dengan niat atau cetana. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan tidak disertai dengan niat, maka tidak disebut dengan karma atau karma. Karma bukanlah suatu ajaran yang membuat manusia menjadi orang yang lekas berputus asa. Juga bukan ajaran tentang adanya satu nasib yang sudah ditakdirkan. Memang, segala sesuatu yang lampau mempengaruhi keadaan sekarang atau pada saat ini. Akan tetapi, tidak menentukan seluruhnya. Oleh karena karma itu meliputi apa yang telah lampau dan keadaan pada saat ini. Dan apa yang telah lampau bersama-sama dengan apa yang terjadi pada saat sekarang mempengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang telah lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat, dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, sekarang inilah yang nyata dan ada di tangan kita sendiri untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati sekali dengan perbuatan kita supaya akibatnya senantiasa akan bersifat baik. Kita hendaknya selalu berbuat baik yang bermaksud menolong makhluk-makhluk lain, membuat makhluk-makhluk lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu karma, wipaka atau akibat yang baik dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi. Prinsip hukum karma. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitu pula buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan. Pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memetik buah daripadanya. Dalam Samyutta Nikaya 1/227. Selanjutnya adalah 10 perbuatan jahat, yaitu membunuh, mencuri, berzina, berdusta, memfitnah, berkata kasar, omong kosong, keserakahan, kemauan jahat atau kebencian. Yang terakhir adalah pandangan salah. Selanjutnya adalah 10 perbuatan baik. Menghindari membunuh, menghindari mencuri,
menghindari berzina, menghindari berdusta, menghindari bicara fitnah, menghindari berkata kasar, menghindari omong kosong, menghindari keserakahan, menghindari kemauan jahat, dan yang terakhir adalah menghindari pandangan salah. Selanjutnya adalah Purnabhawa. Purnabhawa adalah istilah dalam agama Buddha tentang terlahirnya suatu makhluk hidup dalam salah satu dari 31 alam kehidupan menurut kosmologi Buddha tanpa melibatkan eksistensi roh yang permanen atau anatta. Sebab-sebab kematian. Yang pertama, habisnya kekuatan karma yang mendorong atau janaka kama. Yang kedua, habisnya masa kehidupan makhluk hal ini. Yang ketiga, habisnya kekuatan karma yang mendorong dan batas usia kehidupan kematian terjadi karena adanya karma pemotong. Selanjutnya adalah macam-macam kelahiran melalui kandungan atau jalabuja yoni, melalui telur atau andaja yoni. Selanjutnya itu adalah melalui kelembapan atau sansedaja yoni. Yang terakhir adalah lahir secara spontan atau opapatika yoni. Selanjutnya adalah alasan percaya adanya kelahiran kembali atau tumimba lahir, yaitu adalah adanya orang-orang yang mampu mempengaruhi, adanya orang-orang yang mampu mengetahui kehidupan lampaunya, munculnya orang-orang yang memiliki kepandaian luar biasa. Selanjutnya adalah cara untuk mengetahui kelahiran kembali. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kelahiran kembali, seperti yang pertama, lewat orang indigo. Yang kedua, orang dengan kemampuan meditasi. Yang ketiga, hipnotis regresi. Yang keempat adalah dengan bermeditasi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah dan kurang berkenan. Akhir kata, Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.